Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, apabila ada video-video yang baru kami upload, supaya Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Hamba Tuhan sering dianggap seseorang yang sudah ahli di dalam pengetahuan Alkitab dan menghidupinya, karena dianggap telah lulus sekolah teologi. Tetapi ternyata ada begitu banyak hamba Tuhan yang sudah tidak lagi membaca Alkitab secara pribadi setiap hari, bersaat teduh, bahkan juga tidak lagi terlibat di dalam kelompok tumbuh bersama. Lalu pertanyaannya ialah, apakah seorang hamba Tuhan perlu terlibat di dalam sebuah KTB? Haruskah itu? Untuk apa terlibat di dalam kelompok tumbuh bersama? Saya akan berbincang pada saat ini dengan Pendeta Dr. Yudso Adinarta, Ketua STT-RI, STT Reform Indonesia di Jakarta. Selamat datang Pak Yudso, apa kabar? Terima kasih Pak Kianulik. Senang bisa bergabung lagi dan ngobrol kita. Syukur, puji Tuhan Pak. Pak, kira-kira akhir-akhir ini apa yang membuat Bapak mungkin mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Bapak kerjakan? Mungkin satu hal saja Pak, silakan. Saya bersyukur kepada Tuhan, khususnya di era pandemi ini, karena banyak orang lebih berani lagi keluar dari klosetnya, bahwa mereka mempunyai mental health issue, ya mental health issue. Mereka lebih berani, dan dengan berani ini kan berarti ada kesadaran ya bahwa kita itu membutuhkan kesehatan mental. Kita membutuhkan penanganan, kita membutuhkan konteks komunitas yang lebih sehat untuk mental kita. Karena mental itu akan mempengaruhi spiritual, akan mempengaruhi fisik kita, ya, mempengaruhi banyak hal. Karena pada intinya manusia itu kan holistik. Ya. Nah, untuk itu kita bersyukur. Ya. Dan gereja-gereja juga semakin menyadari ya, bahwa pelayanan pastoral itu tidak cukup hanya sekadar melayani aspek kognitif misalnya. Tidak cukup hanya seminar-seminar, tidak cukup hanya khotbah-khotbah, tetapi perlu yang namanya pendampingan, coaching, atau kehidupan bersama yang kondusif untuk pertumbuhan rohani, pertumbuhan mental, pertumbuhan spiritual ya. Dan ini tentu ya berdampak positif pada gerakan-gerakan pemuritan, ya gerakan pemuritan secara nasional, sehingga gereja sebenarnya semakin sedikit memiliki argumen untuk tidak menggerakkan atau tidak melakukan pemuritan secara intensional di gerejanya. Jadi argumen itu semakin kecil, semakin sedikit ya, karena semakin ini ada fakta yang tidak bisa disangkal dan tidak bisa dielakkan. Puji Tuhan Pak. Termasuk juga kelihatannya hamba-hamba Tuhan nih, mudah-mudahan lebih berani lagi juga untuk membuka diri dan menyadari kalau misalnya ada masalah-masalah mental begitu ya. Ya, dan itu hal yang wajar ya, karena memang kita itu perlu memperhatikan kesehatan mental, kesehatan spiritual kita, selain kesehatan fisik. Baik. Pak, hari ini kita akan bicara mengenai apakah seorang hamba Tuhan perlu terlibat di dalam kelompok tumbuh bersama. Pertama-tama Pak, benarkah banyak hamba Tuhan yang menganggap dirinya sebetulnya sudah mahir, sudah expert di dalam firman Tuhan, dan tidak merasa perlu lagi untuk ikut serta di dalam kelompok tumbuh bersama? Secara fenomenanya itu memang seperti itu. Jadi banyak ya, saya kalau mau tanya berapa persen ya, tentu kita tidak melakukan survei. Saya menduga cukup banyak ya. Cukup banyak orang yang tidak selalu berpikiran jelek ya, tetapi mungkin ya kesadarannya baru di situ ya. Yaitu bahwa melayani Tuhan itu ya cukup belajar doktrin, belajar Alkitab,
Setelah lulus, setelah belajar, ya sudah, tinggal jalankan saja roda yang bergulir di ladang pelayanan di dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu. Sekalipun kita melihat juga keamburadulan dalam hidup sehari-hari juga banyak ya. Sekalipun orang itu mengaku nggak perlu ini, nggak perlu itu, pada kenyataannya sih nggak begitu ya. Ya, itu menurut saya Pak Kian. Baik. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau misalnya memangnya banyak begitu, apakah keperluan KTB sebetulnya untuk para hamba Tuhan? Apakah ini adalah sesuatu yang mendesak sebetulnya diperlukan oleh para hamba Tuhan? Sebenarnya KTB in itself itu bukan apa ya? Kita tidak bisa mengatakan itu bukan kebutuhan ataupun pemenuh kebutuhan kita. KTB in itself ya, KTB sebagai sebuah setting pertemuan, metode, itu pada dirinya sendiri ya tidak cukup memang. Termasuk bukan hanya untuk hamba Tuhan, untuk semua orang Kristen ya. Saya sudah ber-KTB, apakah itu menjamin kehidupan rohani yang baik? Saya sudah punya KTB, apakah itu menjamin kita bertumbuh? KTB in itself itu tidak ya. Maka kita perlu memikirkan sebenarnya ada yang lebih dalam daripada KTB itu. Minimal itu ada 3 komponen yang saya pikirkan ya, Pak Kian. Yang pertama itu adalah ada 3 faktor ya. Satu itu faktor kebutuhan. Kebutuhan ini sifatnya umum. Kita memiliki kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu seperti apa ya? Kebutuhan untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan lain-lainnya. Dan juga secara unik ya, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang kita sebut itu kebutuhan psikis. Kebutuhan merasa dimiliki, kebutuhan merasa bagian dari sesuatu, kebutuhan untuk dihargai, dikasihi. Ya, ini sifatnya psikis. Nah, itu faktor pertama. Semua orang mempunyai kebutuhan ini, ya, baik yang umum maupun secara unik tiap orang itu mempunyai kadar yang berbeda-beda. Faktor yang kedua itu faktor kepribadian. Nah, kepribadian ini tentu unik ya. Ada pribadi-pribadi tertentu, hamba Tuhan tertentu yang sangat sosial. Ya. Orang Jawa itu bilangnya gerapyak, ya, orang sosial banget ya. Dia tidak bisa itu. Kalau lagi pandemi gini stressful dia, karena susah ketemu orang lain, terisolasi ya. Di pertemuan dalam Zoom itu tidak multisensori dan sangat minim sekali. Orang sepertinya akan setengah mati ya. Tetapi berbeda kalau orang itu menjadi adalah orang yang pribadinya memang asosial, yang sebelum pandemi pun menikmati kesendirian gitu misalnya, asosial ya. Lalu ada lagi yang antisosial, ini beda lagi ya. Ya, hopefully tidak ada hamba Tuhan yang memiliki kepribadian antisosial. Atau pribadi antisosial ini memang tidak cocok jadi hamba Tuhan, gitu, misalnya. Yang memang harus bersentuhan dengan banyak orang. Belum lagi kalau kita melihat ada pribadi yang introvert, extrovert, independent, dependent. Ya, ini semuanya berkaitan dengan latar belakang masa lalu, bagaimana seseorang itu dibesarkan dalam keluarga, serta pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Nah, ini membentuk kepribadian seseorang. Sehingga ada orang-orang tertentu itu yang memang tidak cocok untuk, dalam tanda kutip itu, ber-KTB 6, 7, 8 orang. Ya. Dia mungkin lebih cocok itu bersahabat hanya dengan 1-2 orang saja yang dekat. Dan itu memenuhi kebutuhan. Gitu. Jadi, kepribadian ini kan unik-uniknya, tiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga itu konteks. Konteks yang ada di mana seseorang itu menjadi bagian. Yaitu konteks keluarganya, konteks persahabatannya, apakah dia punya banyak sahabat, tidak punya sahabat, ya. Dan kemudian apakah dia sudah bergabung dalam KTB tertentu, kelompok kecil tertentu. Juga kalau hamba Tuhan itu kan punya yang namanya persekutuan hamba Tuhan di gerejanya atau di lingkungannya, ya, entah itu di dalam gereja ataupun di luar gereja. Ada korps hamba Tuhan, ya. Belum lagi ada lingkungan pelayanan yang sangat dinamis, ada matriks komunitas dia dengan jemaat yang dilayani dan seterusnya. Ini konteksnya. Nah, sehingga 3K ini minimal ya, kebutuhan, kepribadian, konteks. Ini sebenarnya menentukan apa yang sebenarnya seorang hamba Tuhan itu butuhkan. Apakah harus dalam bentuk KTB?
Ya, saya pikir KTB ini kan hanya salah satu konteks itu yang tadi saya katakan, dia itu salah satu konteks saja. Apakah seorang hamba Tuhan membutuhkan konteks KTB ini sebagai konteks? Dan saya yakin tidak semua orang, tidak semua hamba Tuhan itu cocok dengan model KTB, kelompok tumbuh bersama, kelompok kecil yang saya katakan itu mungkin satu kelompok yang secara rutin, reguler bertemu entah 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan sekali. Jumlahnya itu antara 5 sampai 8 orang yang ideal, bersama-sama berkomitmen untuk berjalan dan bertumbuh bersama. Nah, itu yang namanya KTB. Nah, bukan masalah ingin atau tidaknya bertumbuh. Saya yakin hamba Tuhan yang sehat, rohani maupun psikisnya itu rindu untuk bertumbuh. Tetapi lebih kepada konteks 5-8 orangnya. Apakah dia memiliki kepribadian yang fit untuk bisa bertemu dalam 5-8 orang? Kenyataannya kan tidak semua hamba Tuhan memiliki kepribadian yang cocok dengan KTB. Nah, tapi sebenarnya yang paling dia butuhkan itu bukan KTB sebagai salah satu konteksnya, tetapi sebenarnya koinonia, ya, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama di dalam pengertian yang signifikan, yang cukup mendalam, personal, dan betul-betul challenge dia untuk tetap bersama dengan Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang dibutuhkan hamba Tuhan. Itu sehingga kalau dikatakan apakah KTB hamba Tuhan itu perlukah, haruskah, ya? Pertama, hamba Tuhan memerlukan pertumbuhan rohani. Itu kebutuhan. Yang kedua, hamba Tuhan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hamba Tuhan membutuhkan konteks yang banyak ini untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga dia bisa grow dan dia bisa bertumbuh dan bisa melayani dengan efektif. Nah, apakah itu harus dalam bentuk KTB? Saya bilang tidak harus. Tidak harus. Maka melihat konteksnya. Tetapi kalau misalnya di kampus, ya, di kampus itu sebagai mahasiswa kita latih ber-KTB, ya, itu saya pikir ada baiknya, ya, paling enggak sebagai bagian dari proses mengerti dirinya ini pribadi yang seperti apa. Kedua, dia juga belajar, sekalipun dia mungkin bukan orangnya yang bisa melewati bertumbuh seperti itu, tetapi dia dilatih untuk bisa menolong orang lain dengan tools itu. Ya, jadi sekalipun mungkin tidak seefektif orang yang memang kepribadian cocok, tetapi paling tidak dia itu sampai pada level mampu, dia bisa sampai level mahir, mungkin butuh karunia tertentu. Nanti kita gali lagi. Tetapi ini sesuatu yang menurut saya juga mungkin banyak yang menyadari sudah hamba Tuhan, kalau misalnya ada faktor-faktor di sini, tetapi juga banyak juga hamba Tuhan saya yakin yang belum menyadari. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kompleks sekali sebetulnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata boleh dikatakan bahwa semua hamba Tuhan memerlukan KTB seperti yang kita mengerti KTB itu, yaitu 5-8 orang, atau mungkin 10 orang yang bertumbuh bersama-sama membaca firman bersama-sama. Luar biasa. Berarti konteks ini sangat-sangat menentukan sekali ya Pak ya, sebetulnya ya. Kepribadian tadi, keperluan, dan konteks ya. Benar. Nah, pertanyaannya itu adalah, memang tergantung bagaimana hamba Tuhan bisa bertumbuh ya. Tetapi apakah berarti perlu hamba Tuhan untuk memiliki KTB bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, atau dengan jemaat aja sebetulnya sudah cukup? Nah, pertama saya ingin gariskan lagi, yang pertama kebutuhan itu kebutuhan umum yang sifatnya spiritual dan kebutuhan psikis yang sifatnya unik masing-masing pribadi. Ini sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Faktor kepribadian ini bisa berubah secara terbatas. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah interpretasi kita terhadap masa lalu, sehingga kepribadian seseorang itu sebenarnya fluid ya. Pada tahap tertentu ada yang bisa diubah, pada tahap yang lain itu tidak mungkin berubah, bisa. Pada tahap tertentu tidak bisa diubah, pada tahap tertentu ada bagian-bagian yang bisa diubah.
Karena selama seseorang masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk mengalami hal yang baru, sebenarnya kepribadian itu bisa berubah sekalipun tidak banyak. Ya. Nah, tetapi faktor ketiga ini yang kita bisa ubah, konteks ini, ya kan? Konteks ini. Nah, konteks ini setiap orang perlu mendesain, perlu memiliki lifestyle yang sehat, khususnya hamba Tuhan ya. Ada hamba Tuhan tertentu tidak aware terhadap hal seperti ini, sehingga dia di dalam ketidakmengertiannya, dia tidak mendesain. Tidak mendesain. Misalnya terlalu sibuk di gereja, ya, roda perputaran jadwal itu sedemikian cepat, ya, sedemikian cepat, padahal semakin cepat itu dia semakin terasing dari yang lain. Tidak punya waktu untuk ngobrol dengan senior, dengan juniornya, tidak punya waktu untuk keluarganya sendiri bahkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi. Kebutuhan spiritual maupun kebutuhan psikis. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akhirnya kita bisa sebutkan kalau secara fisik itu sebutannya adalah malnutrisi. Ya. Jadi lebih banyak melakukan ketimbang mengisi diri, sehingga akhirnya ya kita melihat fenomenanya burnout. Ya. Nanti tiba-tiba meledak jatuh di dalam dosa-dosa serius tertentu, ya karena dia tidak punya support system. Nah, ini yang kita kenal dengan support system. Dia tidak punya itu. Dia nggak punya konteks-konteks yang kondusif untuk menolong dia untuk bertumbuh. Nah, kadang-kadang gereja juga tidak menyadari hal ini. Ya, gereja itu berpikir seperti perusahaan. Kadang-kadang, tidak semuanya. Ya. Yang penting kamu digaji di sini, kita kasih kamu makan, kamu layani, isi semua jadwal yang ada. Selesai. Nah, padahal kan that's not it. Ya. That's not church. Bahkan ya kan itu mungkin perusahaan, pabrik, tapi gereja bukan itu. Ya, kekuatan rohani seorang hamba Tuhan itu adalah pada stamina spiritualnya, bukan bagaimana dia bisa perform. Nah, untuk stamina spiritual ini dia perlu memiliki waktu untuk dirinya, waktu untuk keluarganya. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah support system terdekat. Korps dengan hamba Tuhannya. Nah, kalau hubungan hamba Tuhan satu dengan yang lain kurang sehat, ya senior itu terlalu dominan, tidak memberi ruang untuk kreativitas ini dan itu, apalagi tidak memperhatikan aspek koinonia, kebutuhan spiritual rekan-rekannya yang lebih junior. Waduh, itu very distressing environment ya. Gereja itu biasanya akan ditandai dengan keluar masuknya hamba Tuhan baru. Ya, masuk 2 tahun tidak tahan keluar dan seterusnya ya. Dan ini tentu tidak sehat ya. Kita tidak menginginkan itu terjadi ya. Siapapun hamba Tuhan ya, senior ataupun junior, kita itu kepingin berada di dalam lingkungan yang membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan, menemukan karunia kita lebih tajam lagi dan berbuah lebih lebat. Nah, itu kita harapkan ya. Nah, tapi bagaimana ya? Nah, saya pikir kembali kepada pertanyaan Pak Kian tadi, apakah kita butuh rekan hamba Tuhan yang lain, apa lebih cocok dengan jemaat dan seterusnya. Sekali lagi ini faktor kepribadian. Tetapi secara umum ya, kalau hamba Tuhan itu mempunyai kebutuhan misalnya ya, dia kepingin sparring partner untuk teman berdiskusi, maka dia akan membutuhkan hamba Tuhan yang lain, gitu ya. Sampai pada kedalaman spiritualitas tertentu, dia membutuhkan orang yang berada di dalam perjalanan yang sama. Bersekutu dengan seorang hamba Tuhan yang lain itu tentu memberikan banyak advantage sih. Pertama, bahasanya itu mereka share the same language ya. Kalau ngobrol teologis, ekspresi teologis ya, misalnya, waduh aku sedang mengalami the dark night of the soul, gitu ya. Itu kalau kita ngomong sama jemaat nggak ngerti tuh, ya butuh introduksi yang panjang. Kalau mau ngomong sama jemaat, nah itu kadang-kadang kita kalau lagi stressful, the dark night of the soul itu sedang menimpa ya, kita itu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Nah ini maka kehadiran hamba Tuhan yang dan tanda kutip seperjalanan spiritualitas yang sama, punya bahasa yang sama, mengalami hal yang sama ya, itu tentu mempunyai banyak advantage dibandingkan dengan jemaat yang dilayani. Tapi jangan salah, ada jemaat-jemaat tertentu itu yang juga mempunyai perjalanan spiritualitas yang dalam, jauh, dan sebenarnya bahkan at certain point itu lebih dewasa daripada hamba-hamba Tuhan tertentu.
Saya punya beberapa kenalan seperti itu ya. Jadi ngobrol dengan mereka itu bahkan kadang-kadang lebih fruitful daripada ngobrol dengan sesama hamba Tuhan. Tapi ya sekali lagi tergantung pribadinya, bukan profesinya. Cuman di dalam hal-hal tertentu seperti bahasa-bahasa teologis ya, dan juga pengalaman berada di profesi yang sama, mengerjakan aktivitas yang sama, itu dengan rekan sesama hamba Tuhan, apalagi yang berada di gereja atau di institusi yang sama tempat kita melayani, itu mempunyai banyak advantage. Tetapi tidak necessarily harus, ya, tidak mutlak ya, tetapi punya advantage. Jadi betul-betul ini tergantung dengan si hamba Tuhannya, dengan kepribadiannya, dengan kebutuhannya apa sebetulnya. Dan juga dengan konteksnya gitu ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yuzo ya. Jadi ini betul-betul sangat luas sekali, bukan hanya seorang hamba Tuhan pasti harus memerlukan sebuah KTB, pasti memerlukan seorang sparring partner misalnya hamba-hamba Tuhan lain untuk bisa bersama-sama bertumbuh. Dan bahkan juga mungkin ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang lebih cocok bersama-sama dengan jemaat dibandingkan dengan hamba Tuhan lainnya. Demikian juga mungkin ada yang lebih cocok dengan hamba Tuhan lainnya dibandingkan dengan jemaat begitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang sangat kompleks sekali. Tetapi dari semuanya ini Pak, kalau misalnya Pak Yuzo bisa summarize kira-kira bisa memberikan rangkuman begitu ya. Tujuannya yang terpenting apa nih Pak? Kalau begitu Pak. Kalau misalnya kita lihat ini konteksnya bisa beda-beda, kebutuhannya bisa beda-beda. Caranya pun juga bisa berbeda-beda. Tetapi mungkin ada satu tujuan yang utama begitu Pak yang harus dipikirkan oleh seorang hamba Tuhan dari kelompok tumbuh bersama ini ataukah dari kepertumbuhan kerohaniannya lah secara umum. Gitu. Kira-kira apa Pak tujuannya? Iya, kita itu kan dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kembali lagi pada dasar teologinya. Kita itu dicipta menurut gambar rupa Allah, artinya bahwa kita itu membutuhkan Allah lebih daripada segala sesuatu, kita dicipta untuk bergantung kepada Allah, kita dicipta untuk merepresentasikan Allah dalam wujud pelayanan kita. Sehingga ya dekat dengan api panas, dekat dengan es kita dingin. Jadi kalau kita itu ingin berfungsi sebagaimana kita itu diciptakan sebagaimana desain awal, maka kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan itu. Kebutuhan spiritual dan kebutuhan psikis, kita memang diciptakan untuk itu. Kita tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Kita diciptakan untuk bersama-sama melayani Allah. Nah, diciptakan untuk bersama-sama melayani Allah ini, sumber pertumbuhan itu kan adalah Kristus sendiri. Dan orientasi pertumbuhan juga Kristus. Nah, jadi itulah yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana seorang hamba Tuhan itu tidak berhenti bertumbuh ketika keluar dari seminari. Dengan apa? Kita itu tidak berhenti bertumbuh, yaitu dengan tetap dekat dengan Kristus, ya, mempunyai hubungan pribadi dengan Allah yang baik, dan bahkan dia hidup berkomunitas yang baik. Nah, kita tidak bisa dekat dengan Allah tanpa konteks bergaul dengan sesama anggota tubuh Kristus. Ya. Jadi dalam Efesus pasal 4 juga dikatakan ya, setiap orang itu saling melayani. Masing-masing sesuai dengan kadar bagiannya. Semua orang saling melayani sehingga bisa bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, ini penting sekali. Jadi seringkali orang itu hanya mempelajari doktrinnya tetapi tidak menyadari bahwa ini adalah realitas hidup kita sehari-hari. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga kita itu bisa saling bertumbuh. Saya tidak bisa melihat diri saya kalau saya tidak punya cermin, begitu. Saya tidak akan pada tahap-tahap tertentu, misalnya pada saat saya jatuh, pada saat saya sedang mengalami kekeringan rohani, itu sama seperti orang yang sakit tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh dokter, kita butuh perawat, kita butuh keluarga yang merawat kita. Kita butuh expert-expert tertentu untuk memberikan kita obat dan seterusnya. Kita membutuhkan. Ini salah satu fakta ya yang kita tidak boleh sangkali. Jangan mengidap ataupun melestarikan megalomania.
Kita itu saling membutuhkan, kita itu sama-sama rapuh. Justru di dalam kebersamaanlah Kristus itu direpresentasikan yang paling sempurna, yang paling baik, dan itulah desain Tuhan. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus ya, Paulus berkata, mata tidak bisa berkata kepada kaki, karena kamu bukan mata, aku nggak membutuhkan kamu. Kamu bukan anggota tubuh Kristus. Dan demikian pula dengan sebaliknya. Setiap kita didesain berbeda, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kita harus pikirkan bersama. Kalau kita berada di dalam posisi kepemimpinan gereja, mari kita pikirkan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang berada dalam korps hamba Tuhan ini itu bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh. Saya pernah mendengar salah seorang hamba Tuhan muda datang kepada saya dan berkata, lulus dari seminari, saya datang ke gereja ini dengan sebuah idealisme. Saya ingin bertumbuh, maka saya mendekati salah seorang pendeta senior. Bagaimana saya bisa bertumbuh? Tolong saya bertumbuh. Pendeta seniornya cuma menjawab, ya pokoknya lakukan apa yang ditugaskan kepadamu saja. Kita semua juga seperti itu. Nah, akhirnya, waduh, saya tidak mendapatkan spiritual mentoring di sini. Ya, saya tidak mendapatkan bahkan quote-unquote ya spiritual leadership. Yang ada hanyalah managerial leadership ya. Cuma dikasih tugas, kerjakan, dievaluasi, selesai. Tidak ada bahkan usaha-usaha untuk saling mengenal, relasi itu tidak dipikirkan. Ya, kita bisa mengerti kalau hamba Tuhan muda ini tidak akan lama di sana. Kita bisa tebak kok. Sangat-sangat mudah untuk menebak ya. Orang yang terus-menerus kering ya, apalagi sekarang tadi di awal kan Pak Kian bertanya kepada saya, kita apa yang perlu disyukuri ya sekarang, apalagi hamba Tuhan muda ya, mereka lebih mudah keluar dari kloset, mereka lebih mudah mengakui karena mereka punya kesadaran yang lebih besar dan tidak menganggap bahwa saya harus menjadi hero di sebuah gereja. Mereka mengakui saya butuh mentor. Kalau gereja ini tidak memberikan saya mentor, ya saya tidak mau mati di sini. Saya cari gereja lain yang memberikan komunitas, konteks yang saya tadi katakan nih, konteks yang lebih kondusif. Saya butuh mentor gitu. Nah, ini kan mentor untuk apa? Untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh. Nah, hamba Tuhan yang tidak mempunyai kesadaran akan kebutuhannya untuk bertumbuh, ya mungkin hamba Tuhan itu sedang sakit ya. Sama seperti orang sakit itu tidak kepengen makan nih. Tapi orang yang sehat butuh makan dan mereka kepengen makan begitu. Ya, jadi pertumbuhan rohani itu penting. Tujuannya itu kelihatannya berpulang kembali kepada si hamba Tuhan itu. Dan kalau misalnya memang hamba Tuhan itu adalah seorang Kristen yang betul-betul sehat, tentunya dia kepingin bertumbuh dan dia kepingin menjadi serupa seperti Kristus. Dan tentunya di dalam proses ini dia membutuhkan seorang yang bisa membimbing dia, yang bisa memberikan mentor kepada dia dan juga sebuah komunitas ya kelihatannya ya yang bisa mendukung dia di dalam proses dia untuk menjadi seseorang yang lebih matang lagi. Nah, Pak Yuso, di dalam keadaan yang real, seperti yang tadi Pak Yuso sudah katakan juga, ada begitu banyak hamba Tuhan yang sendiri, yang tidak ada rekan, tidak ada mentor, tidak ada orang-orang lain bahkan sepertinya yang peduli untuk memberikan dukungan spiritual kepada hamba-hamba Tuhan ini. Kalau misalnya di dalam konteks seperti itu dan ada hamba Tuhan yang ingin memulai untuk melakukan sesuatu yang kecil saja, yang sederhana saja, untuk dia dapat bertumbuh kira-kira. Apakah itu di dalam sebuah kelompok, ataukah di dalam pasangan, begitu ya, untuk bisa bertumbuh. Kira-kira saran-saran apa yang Pak Yuso bisa berikan kepada hamba Tuhan seperti ini? Ya, pertama adalah mengenali kebutuhannya. Ya, saya butuh. Banyak hamba Tuhan berhenti di sana. Berhenti di ini. Semua juga begitu. Saya tidak butuh. Gitu ya. Banyak berhenti di situ tuh. Akhirnya ya tergilas oleh padatnya pelayanan, tetapi dia tidak punya api. Sama seperti seorang itu yang membawa api maraton nih. Dia berlari begitu kencang sampai apinya mati. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya. Kalau api Olimpiade itu yang penting adalah apinya itu tetap nyala sampai di tempat tujuan. Tapi banyak hamba Tuhan tuh tidak peduli kepada apinya. Sehingga dia sampai di tujuan tapi apinya mati. Ya dia harus ulangi lagi semuanya. Dan saya tidak yakin itu pelayanan yang memuliakan Tuhan nih. Tuhan ingin kita tetap punya api, kasih itu. Kasih, pertumbuhan. Karena
Well, that's all that matters dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Kita itu kan dipilih atau diberikan karunia untuk menuntun jemaat, untuk mengenal Allah, bertumbuh di dalam Allah. Nah, kalau dirinya sendiri tidak bisa bertumbuh, bagaimana dia bisa menolong orang lain bertumbuh? That's all that matters, sesederhana itu. Jadi, pertama adalah dia harus menyadari dia punya kebutuhan akan Allah, bertumbuh, dan berbuah lebat, dan seterusnya. Yang kedua, dia harus menyadari keunikannya. Jadi, mengenal diri, saya ini pribadi yang seperti apa? Kalau saya pribadi yang sosial, ya berarti saya membutuhkan lebih banyak orang ada di sekitar saya. Kalau saya yang asosial, bukan antisosial ya, asosial, berarti saya mungkin hanya butuh 1 atau 2 orang teman dekat. Dan itu sudah memenuhi kebutuhan saya, tapi yang cukup mendalam. Begitu. Nah, kalau dia menyadari itu, maka dia bisa mendesain konteksnya. Dia harus invest waktu. Saya perlu 1 minggu sekali itu ngobrol dengan orang yang signifikan ini. Selain dia punya konteks itu dengan rumah tangganya, kalau dia sudah berkeluarga, ya dia perlu invest waktu untuk istri dan anak-anaknya. Jangan dilupakan ini. Banyak hamba Tuhan itu keliru justru. Ya, dia ingin menjadi hero buat jemaatnya, tetapi dia menjadi villain di keluarganya. Nah, padahal prinsip dalam firman Tuhan ya dalam 1 Timotius itu Paulus berkata, bagaimana kamu bisa melayani jemaat kalau engkau sendiri tidak dihargai di keluargamu? Maka syarat-syarat penilik jemaat adalah dia harus dihargai oleh keluarganya. Artinya apa? Ya dia invest waktu dengan keluarganya. Gitu ya. Jadi dia bisa mendesain itu. Konteks keluarganya, dan kemudian dia perlu 1-2 orang kalau dia itu tidak membutuhkan banyak ya. Maka dia perlu invest waktu untuk itu. Kadang-kadang mungkin gunakan waktu cuti. Ya, gunakan waktu cuti untuk bersosialisasi begitu, sesuai dengan konteksnya. Dan kemudian rutin atau tidak rutin itu perlu dipikirkan. Dengan siapa itu juga perlu dipikirkan. Dia perlu maintain itu, karena kalau enggak mati dia. Sesederhana itu, dia akan mati begitu. Dan di dalam atau di luar institusi tempat dia pelayanan, dia harus pikirkan. Kalau di dalam tidak ada, dia harus cari di luar. Ya kan? Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan muda di sebuah gereja. Saya bertanya kepada dia, bagaimana kamu pelayanan di sini? Apakah kamu bertumbuh? Dia bilang, ya jujur, saya tidak bertumbuh. Lalu saya tanya, tidak bertumbuhnya ini sampai separah apa? Ya? Apakah kamu punya waktu sendiri untuk bergaul dengan Tuhan? Ya ada sih. Jawabnya begitu ya, ya ada sih, gitu. Jadi tampaknya kalaupun ada itu tidak berkobar. Gitu. Lalu buku apa yang kamu baca terakhir? Terus terang Pak, saya tidak baca buku lagi. Ini masih muda loh, baru kelulus dari seminar. Lalu saya tanya lagi, loh, apa kamu itu tidak punya relasi dengan dosen-dosen kamu waktu kamu di seminar? Terus terang enggak. Mereka tanya keadaan saya di sini aja enggak. Waduh, saya sedih banget loh. Saya sedih sekali. Maka itu menjadi evaluasi buat saya juga ya. Untuk bagaimana saya bisa memperhatikan mahasiswa, bisa memperhatikan mereka yang ada di ladang praktik, bisa memperhatikan para alumni dan memberikan masukan pada ikatan alumni ya paling enggak ya. Untuk bagaimana ini membuat support system. Karena kita harus jujur mengakui tidak semua ladang itu menyediakan support system. Jadi mereka kadang-kadang harus cari sendiri di luar ladang. Nah, yang sederhana kan paling nggak cari dosen. Karena udah dikenal. Gitu. Yang kedua, cari teman seangkatan. Ya kan, kontak-kontak ya. Apalagi sekarang ada dengan digitalisasi ini yang sudah maju pesat ya. Zoom kalau ada di tempat yang sama, di kota yang sama ya, ada kan pertemuan rutin 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, just hang out, saling mendoakan, makan bersama, ngobrol, berkelakar, bercanda. Tapi very personal, intimate dan fruitful ya, berguna untuk psikis dia, untuk rohani dia. Paling enggak dia itu enggak sendirian gitu. Nah, saya pikir hal-hal ini perlu dipikirkan Pak Kian.
Iya, iya, dan tentunya perlu banyak sekali inisiatif begitu ya, Iya, untuk pertama-tama menyadari kebutuhan tersebut dan juga untuk bisa act upon it gitu ya, bertindak begitu di dalam iya, karena iya. ada kebutuhan Mendesain tersebut. konteks ya untuk menjadi lebih sehat. Betul, betul, betul. Nah, memang Pak, secara praktis Pak, maksudnya banyak yang bertanya, aduh, saya kalau misalnya ketemu dengan rekan seangkatan lain, biasanya itu hanya sekedar catch up atau mungkin nostalgia waktu-waktu ketika Ya. belajar di STT atau di seminari begitu ya. Tetapi kira-kira menurut Pak Yuzo ada hal-hal yang jauh lebih penting nggak sih yang harus dilakukan secara praktis nih Pak, kalau misalnya ada seorang misalnya bertemu dengan teman KTB-nya lah kita boleh katakan quote unquote begitu. Kira-kira apakah baca Alkitab, apakah berdoa, apa kira-kira Pak yang kan ada begitu banyak yang bisa dilakukan ya. Bisa minum Iya. kopi sama-sama. Tetapi mungkin dari semuanya itu ada hal-hal yang jauh lebih esensial menurut Pak Yuzo. Kira-kira apa? Nah, saya nggak ngerti ini apakah yang dimaksud oleh Pak Kian itu KTB as a method sebagai Ya, sesuatu ya, konteks yang pakem, ya. terencana atau apa, atau lebih ke persekutuan atau koinonianya. Kalau Ya. koinonia kan atau persekutuan ya itu kan sifatnya itu sangat dinamis ya. Kita tidak Ya. harus mengisinya dengan baca Alkitab, tetapi kita bisa membicarakan isi Alkitab tanpa harus membacanya. Kalau sudah sampai pada level hamba Tuhan ya, saya bergumul tentang teks ini nih Ya. untuk Ya. persiapan khotbah saya ya. Saya sendiri mengalami, misalnya kita bisa sharing ya, saya sendiri mengalami kesulitan bagaimana untuk mengalaminya dulu sebelum saya membagikan. Nah, ini kan hal yang baik ya, hal yang menurut saya itu jarang sekali kita itu memikirkan hal sedalam ini, dan ini sulit untuk ngomong ke jemaat ya, kecuali jemaat itu juga mempunyai kedewasaan rohani yang pas ya, yang baik ya. Ini biasanya sesama hamba Tuhan kita bisa ngobrol itu, dan itu bisa saling berbagi insight ya, dan bergumul, aku akan mendoakan kamu dan seterusnya, dan tidak harus ada tata cara pertemuan yang pakem ya, tetapi mengalir aja karena memang hidup ini seperti itu ya, mengalir. Tapi pastikan bahwa pertemuan itu fruitful, bukan asal ketemu seperti yang tadi ya, aduh kalau aku ketemu ini ya paling cuma gitu-gitu aja ya. Itu bagaimana caranya supaya tidak begitu-gitu aja. Betul, Nah betul. gitu. Jadi kita memang perlu leaders ya, small group leaders yang baik, small group leaders yang yang skillful ya, untuk bisa organize meeting itu menjadi dinamis gitu, tidak membosankan, tetapi pada saat yang sama peka terhadap kebutuhan masing-masing anggotanya. Nah, saya pikir ini penting sekali. Iya, Dan dan juga kalau memang kelihatannya hamba, mungkin, ya, sorry maaf Pak, dan kelihatannya mungkin juga berani begitu ya untuk bertanya hal-hal yang mungkin sulit gitu loh untuk ditanyakan, dan juga untuk kita juga untuk bisa terbuka untuk membagikannya itu di dalam kelompok tersebut, karena kelompok itu adalah orang-orang mungkin yang kita sudah percaya begitu. ya, dan Untuk kita bagikan. tergantung sudah kenal berapa lama ya. Biasanya Memang. level kedalaman perbincangan itu, level keterbukaan itu kan bertumbuh seiring dengan waktu, dan juga bergantung pula pada chemistry di antara anggota kelompok. Kalau dengan orang-orang yang sudah dikenal, nyaman, dan sudah terbukti tidak bocor, gitu ya, kan kita biasanya lebih berani belak-belakan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang hanya cocok dengan 1-2 orang, atau bahkan lebih bisa ngobrol dengan konselornya daripada dengan teman yang lain ya. Ini banyak sekali faktor itu, tetapi kita harus menemukan konteks itu. Betul, betul. Dan ini adalah sebuah PR menurut saya yang harus dilakukan oleh setiap hamba Tuhan di dalam konteks apapun, di dalam situasi apapun, untuk bisa menemukan orang-orang, kalau misalnya tidak di dalam kelompok besar, mungkin di dalam kelompok yang jauh lebih kecil, untuk bisa dipercaya, untuk bisa saling berbagi, untuk bisa bahkan bergumul di dalam firman Tuhan, dan untuk bersama-sama bertumbuh. Luar biasa Pak Yuzo. Ini pembicaraan yang sangat-sangat berharga sekali, saya yakin, buat para hamba Tuhan yang lain. Dan saya bersyukur sekali kita bisa bicara mengenai hal-hal ini. Dan tentunya ada begitu banyak hal yang sangat spesifik begitu ya, yang ingin ditanyakan oleh para hamba-hamba Tuhan mengenai konteks tertentu. Oleh karena itu, silakan gunakan fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda ini untuk bertanya mungkin kepada Pak Yuzo
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jauh lebih spesifik. Pak Yusuf, untuk final remarks, kira-kira apakah ada sesuatu yang ingin diberikan kepada para hamba Tuhan untuk bisa terus bertumbuh, seperti yang tadi kita lihat ya, tujuannya adalah untuk terus bertumbuh, menjadi semakin serupa seperti Kristus, mengacu kepada Dia sebagai kepala gereja, kepala dari semua yang kita lakukan. Ada final remarks, Pak? Ya, seorang Paulus bukan hanya memuridkan Timotius, Titus, tapi Paulus juga membutuhkan kehadiran mereka. Daud membutuhkan Yonatan. Tuhan Yesus juga membutuhkan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, tidakkah engkau bisa bertahan sejenak, berdoa bersama dengan aku? Tuhan Yesus membutuhkan kehadiran para murid-muridnya. Para muridnya apalagi membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak didesain untuk berdiri sendiri, melayani sendiri. Kalau kita memaksakan seperti itu, berarti kita tidak akan berjalan sesuai dengan desain kita, maka akan ada kompensasi-kompensasi ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi, kesakitan-kesakitan yang sebenarnya bisa kita hindari. Itulah sebabnya mari kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita mempunyai bagian untuk bertanggung jawab ya terhadap kesehatan diri kita sendiri, yaitu untuk mendesain konteks-konteks yang cocok dan works untuk kita memenuhi seoptimal mungkin. Misalnya, keluarga memenuhi 10% kebutuhan saya, persahabatan memenuhi 30% kebutuhan saya, atau kelompok kecil saya memenuhi 20%. Nah, saudara harus ciptakan konteks-konteks itu, invest untuk konteks-konteks itu sampai bisa memenuhi sebisa mungkin itu 100% kebutuhan kita. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan spiritual, mendekat kepada Tuhan. Kita butuh orang lain untuk mendekat kepada Allah. Kita butuh Alkitab, betul, tetapi kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita untuk bergantung kepada Allah. Terus-menerus, menegur kita ketika kita jatuh, mengangkat kita ketika kita itu sudah lemah, dan menjadi orang di samping kita, ya, memberitahu kita, memberikan kepekaan-kepekaan. Kita butuh sahabat-sahabat yang berani berkata no kepada kita. Kita butuh itu. Maka mengakui kebutuhan itu, mengenali kepribadian, keunikan kepribadian kita, dan mari kita dengan bertanggung jawab investasi, mendesain konteks kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan kita, sehingga kita itu bisa semakin fruitful untuk Tuhan. Itu adalah kerinduan kita bersama. Well said, Pak. Terima kasih banyak, Pak Yusuf, buat waktunya. Kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapak di surga, buat kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami, boleh melayani Engkau, Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di sini bukan hanya sekedar melayani, tetapi kami ingin lebih lagi Tuhan, menyerupai Yesus Kristus, anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong, biarlah kiranya ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menemukan konteks kami, menemukan kebutuhan kami, menemukan siapa diri kami Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Kristus lebih lagi, menyerupai Dia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat perbincangan kami. Engkau berkati Pak Yuzo di dalam pelayanannya, biar kiranya Tuhan, apapun yang Dia lakukan, boleh banyak orang melihat Kristus melalui apa yang Dia katakan, apa yang Dia kerjakan. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.